Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati kita, memberi pemahaman yang baik dan benar tentang firman sehingga iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi bagi Yesus 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa saja, karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ini yang harus menjadi keyakinan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kenapa? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sekalipun secara manusia, secara nalar sangat susah diterima, sangat sulit diterima. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau bagi Yesus tidak ada yang mustahil, maka 2 hal yang harus dituntut dari kita. Yang pertama, kita harus percaya akan hal itu. Kita harus mempercayai bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan mau supaya jangan sampai itu hanya pengalaman yang terjadi ribuan tahun yang lampau dan tidak lagi terulang terjadi dalam hidup kita. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga harus mempercayai bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Berapapun yang ada di tangan Yesus, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Karena apa? Dia bisa buat apa saja. Dia bisa lakukan apa saja di luar jangkauan pikiran kita manusia. Dan ini harus kita percayai akan hal itu. Kita harus percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Betapapun beratnya pergumulan hidup yang kita alami, betapapun kita masih ada pada pandemi COVID-19, tapi kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun ada penyakit yang sedang menggerogoti hidup kita, dan mungkin juga para tangan medis sudah angkat tangan, sudah menyerah sebagai tanda mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Betapapun beban hidup yang kita alami, betapapun beratnya tantangan, lika-liku kehidupan yang saudara dan saya jalani, saudara dan saya alami sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Apapun beratnya hidup yang saudara dan saya sedang hadapi, betapapun kita sedang ada pada krisis, sedang ada pada pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang mengerikan, yang mencemaskan, tapi kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keyakinan seperti ini terus kita jaga, terus kita pelihara, terus kita kembangkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita tidak mudah putus asa dalam menjalani hidup. Kita tidak mudah kecewa dan kita tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup ini, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada peribahasa yang berkata bagai cebol merindukan bulan, itu artinya sesuatu yang mustahil. Tapi kalau cebol itu punya kepercayaan bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil, maka tidak ada yang mustahil bagi seorang cebol sekalipun. Yang penting dia punya keyakinan, yang penting dia punya iman, dan iman itulah yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman itulah yang mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman itulah yang mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Itu semua karena iman. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus jaga, kita terus pelihara, kita terus tumbuh kembangkan iman kita. Untuk kita terus mempercayai dalam situasi sulit sukar apapun, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Sekalipun murid-murid menolak karena 5.000 orang, mau memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Murid-murid menolak. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah bagian dari kepedulian Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Dan saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga harus percaya bahwa Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Yesus sangat peduli kalau kita sedang dalam kesusahan, kita sedang dalam kesulitan oleh karena pandemi COVID-19. Dan saya percaya Yesus sangat peduli dengan segala kebutuhan hidup kita. Yesus sangat peduli dengan segala pergumulan hidup kita. Yesus sangat peduli dengan kekurangan kita, kesulitan kita, tantangan kita, penderitaan, penyakit yang kita alami. Yesus sangat peduli. Dan saya percaya ketika dia sangat peduli dengan saudara dan saya, ada waktunya dan ada saatnya dia melakukan mujizat dalam hidup kita. Ada waktunya dan saatnya dia akan intervensi untuk segala pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, kesulitan hidup apapun yang kita alami. Kita harus percaya bahwa Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Kalau Yesus peduli orang-orang banyak pada waktu itu, saya percaya Yesus pun sangat peduli dengan kehidupan saudara dan saya dewasa ini ketika kita ada di pandemi COVID-19. Saya percaya Yesus sangat peduli dengan hidup kita, karena itu kita harus percaya akan hal itu. Bahwa Yesus sangat care, Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita, dia tidak mungkin meninggalkan kita, dia tidak mungkin membiarkan kita menghadapi pandemi COVID-19 seorang diri. Ada waktu dan ada saat dia akan bertindak dalam hidup saudara dan saya, mengatasi pergumulan hidup yang sedang kita alami. Yang penting kita mempercayai bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ini yang harus kita percayai dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah kami untuk kami terus mempercayai akan hal itu. Meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tolong kami juga supaya kami percaya bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kami. Yesus peduli dengan beban, pergumulan, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya Yesus sungguh peduli bagi kami anak-anak-Mu.
Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Jaga, lindungi mereka semua dari COVID-19 ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.